Kenapa Mas Tata? Jenuh, mungkin jenuh ya. Ya, mungkin jenuh atau mungkin tidak ada waktu untuk membaca. Perbanyaklah membaca agar ilmu yang kita dapat semakin banyak atau lebih baik lagi. Selain ada yang membaca, ada yang suka baca atau tidak, mungkin ada yang suka mendengarkan cerita. Siapa? Oh, Mas Rehan, ya sukanya ya mendengarkan cerita dari milik temannya, mungkin dari orang tuanya. Ya, banyak yang sukanya mendengarkan cerita. Nah, dari pertanyaan itu tadi, maka di sini kita akan belajar tentang menyimak sebuah cerita yang berkaitan dengan berpikir secara komputasional. Dan anak-anak harus tahu bahwa cerita sederhana itu mempunyai unsur-unsur atau alur yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, Bu Guru jelaskan satu persatu dulu. Untuk cerita sederhana, yaitu pengertiannya cerita yang mudah dipahami, yang memiliki alur, unsur yang sangat jelas dan menggunakan bahasa yang benar. Unsur-unsur yang terkaitnya adalah pastinya ada tokohnya, terus latar tempatnya, juga ada pastinya masalah dan solusinya. Dari penjelasan pengertian dari cerita sederhana itu tadi, maka tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam konteks menyimak cerita. Yang kedua, siswa mampu menggunakan pendekatan berpikir komputasional dari cerita sederhana tersebut. Nah, maka dari itu cerita sederhana itu akan Bu Guru kaitkan dengan cara berpikir komputasional. Di sini Bu Guru punya sebuah penjelasan dari cara berpikir komputasional. Ya, ini berpikir secara komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Masih kali ini mendengar pengertian dari cara berpikir secara komputasional. Ya. Oh ya, nanti ini Bu Guru jelaskan ya. Nah, yaitu
Liburan kali ini kakak beradik Raya, Radeva, dan Rako berpetualang ke desa Riau, yaitu Desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang ke hampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rakyat. Berkomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, sudah mengerti kan dari penjelasan berpikir secara komputasional? Setelah dikaitkan dari video tadi, alhamdulillah, ya, bahwasanya berpikir komputasional itu tadi adalah kemampuan menyusun sebuah solusi masalah secara sistematis, terus dengan dalam kehidupan sehari-hari, dan pastinya ada prinsipnya. Dapat prinsip tadi ada apa saja? Prinsip-prinsipnya ada apa saja? Prinsip-prinsipnya tadi ada, ya, dekomposisi, terus pengenalan pola dulu. Dekomposisi, terus pengenalan pola, terus ini apa? Abstraksi. Terus ini yang terakhir adalah algoritmik thinking, yaitu berpikir secara algoritmik. Nah, setelah kamu mengamati sebuah cerita tadi, di sini Bu April juga punya sebuah cerita pendek yang nantinya kita bahas bareng-bareng saja ya, yang nantinya kamu akan mengaitkannya dengan cara berpikir tadi secara komputasional. Di cerita itu tadi juga akan
Ya, lanjut. Di setiap cerita ada masalah juga ada solusi. Apa solusinya dari cerita itu tadi? Menyeberangi danau. Oh iya, menyeberangi danau dari bantuan teman-temannya.